Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel cerita Beda Alam bersama saya Susi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Bayangan di Balik Malam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang mulai sepi karena pandemi, seorang wanita bernama Ratna berjuang untuk bertahan hidup dengan mengandalkan ilmu hitam. Ia bukan manusia biasa, melainkan seorang kuyang makhluk yang dapat melepaskan kepalanya dari tubuh demi mencari darah segar. Namun, sejak wabah melanda, calon korban semakin sulit ditemukan. Ratna merasakan kekuatannya melemah. Jika ia tidak segera mendapat korban, tubuhnya akan kembali menua dan rentan. Ia memutuskan bahwa malam ini adalah saatnya berburu. Ratna menyusuri gang-gang sepi hingga matanya tertuju pada seorang wanita hamil yang baru saja pindah ke rumah kontrakan. Wanita itu bernama Sari dan suaminya sedang bekerja di luar kota. Ratna tersenyum dalam kegelapan ini adalah mangsa yang sempurna. Dengan berpura-pura sebagai tetangga yang baik, Ratna menawarkan bantuan kepada Sari yang tengah kesulitan mengangkat manekin untuk bisnis pakaiannya. Tanpa curiga, Sari mengizinkannya masuk ke rumah. Ratna semakin yakin bahwa malam ini ia akan sukses. Saat Ratna memasuki rumah Sari, ia merasakan hawa aneh. Di sudut ruang tamu, ada meja kecil dengan sesajen dan dupa yang masih menyala. Sari tersenyum, mengatakan bahwa ia berasal dari keluarga yang percaya akan perlindungan leluhur. Ratna mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman. Namun, saat ia melihat cermin di ruang tamu, ia terkejut melihat bayangannya tidak muncul. Sari mulai curiga, tapi Ratna buru-buru mengalihkan pembicaraan. Saat malam semakin larut, Ratna berpura-pura pulang. Namun, ia hanya bersembunyi di dekat rumah. Ia menunggu hingga Sari tertidur sebelum memulai ritualnya. Dalam kegelapan, Ratna mulai melafalkan mantra. Tubuhnya bergetar hebat, kepalanya perlahan terlepas, meninggalkan tubuhnya yang kosong. Ia melayang-layang mendekati jendela kamar Sari. Saat Ratna hampir masuk ke kamar, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah. Ia melihat Sari berdiri di depan jendela dengan mata membara. Tanpa peringatan, Sari melemparkan air suci ke arahnya, menyebabkan tubuh Ratna terbakar sesaat. Ternyata Sari bukanlah wanita biasa. Ia berasal dari keturunan pemburu kuyang. Ratna terjebak, tidak bisa lari. Sari mulai mengucapkan mantra, mengunci pergerakan Ratna. Namun, kuyang bukan makhluk yang mudah dikalahkan. Ia melawan dengan menciptakan bayangan hitam yang mencoba mencekik Sari. Sari merasakan nyawanya di ujung tanduk, tetapi ia tetap melawan. Ia mengeluarkan kalung warisan keluarganya yang dipercaya bisa menghancurkan makhluk jahat. Ratna mulai melemah. Dalam kepanikannya, ia berteriak, mengungkapkan bahwa ia tidak selalu seperti ini. Ia dikutuk karena perbuatannya di masa lalu, mencoba abadi dengan ilmu hitam. Sari mulai merasa kasihan, tetapi ia tahu bahwa membiarkan kuyang hidup akan membahayakan banyak orang. Dengan satu mantra terakhir, ia memerangkap Ratna dalam bayangan cermin. Setelah pertarungan itu, rumah kembali sunyi. Sari terduduk lemas, menyadari bahwa ia baru saja menghadapi makhluk mengerikan dan menang. Keesokan harinya, suami Sari pulang. Ia mendapati istrinya tampak pucat dan kelelahan. Sari tidak ingin menceritakan kejadian semalam. Ia hanya ingin hidup normal. Namun, sesuatu terasa aneh. Saat suaminya melihat cermin di ruang tamu, ia merasa ada bayangan bergerak di dalamnya. Saat malam tiba,
suara berbisik mulai terdengar dari cermin. Sari sadar bahwa Ratna belum sepenuhnya lenyap. Ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Sari meminta bantuan seorang dukun untuk menyelesaikan ritual pengusiran. Mereka membakar dupa dan membacakan mantra pemusnah. Ratna mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk keluar dari cermin. Tetapi mantra Sari terlalu kuat. Ia menjerit keras sebelum akhirnya menghilang. Setelah kejadian itu, rumah Sari kembali damai. Namun, di desa lain, seorang wanita hamil melihat bayangan aneh di cerminnya. Mungkinkah Ratna kembali? Kisah ini memberikan pesan, kejahatan akan selalu menghadapi balasannya. Kita tidak bisa mencapai keabadian dengan cara yang salah.